Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Pondok Pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan, banyak melahirkan ulama dan tokoh agama. Pondok Pesantren Cangaan menjadi salah satu ponpes tertua di Indonesia. Sebelum harlah seabad, Batsul Masail digelar di pondok ini. Konon banyak ulama besar yang pernah mondok di sini. Salah satunya, Kiai Haji Syekhona Kholil dari Bangkalan. Bahkan pendiri NU, Mbah Hashim Ashari disebut-sebut pernah mondok di Cangaan Bangil. Bangunannya masih tampak kuno, joglo pada langgar yang masih memakai kayu. Di sana juga ada pentongan khas pondok pesantren zaman dulu. Nuansa itulah yang tergambar di ponpes yang berlokasi di Kelurahan Gempang, Kecamatan Bangil. Fisik bangunan tua tersebut memang dipertahankan hingga sekarang. Mirip bangunan tua di era penjajahan Belanda dulu. Memang ada sedikit perombakan yang dilakukan. Seperti pada lantainya, tidak lagi menggunakan tanah ataupun semen, melainkan sudah dipasangi keramik berwarna putih, sehingga tampak ada sentuhan modernisasi pada bangunan tua itu. Pengurus Ponpes Cangaan memang sengaja mempertahankan bangunan tua yang ada, karena menjadi salah satu citra di mana ponpes tersebut merupakan bagian dari sejarah, serta tempat perjuangan para ulama dalam menimba keilmuan di sana. Sebagian besar memang masih mempertahankan bangunan tua. Ada perubahan mikro yang dilakukan untuk penyesuaian, seperti lantainya yang menggunakan keramik. Sementara untuk bangunan, hampir tidak ada perubahan dan memang dipertahankan hingga sekarang, kata Dewan Yayasan Ponpes Cangaan Bangil, Kiai Haji Kholili Kholil. Kiai Haji Kholil Kholili, salah satu pengurus Ponpes Cangaan. Gus Kholil sapaannya menguraikan, bangunan tua di area Ponpes Cangaan memang menjadi ciri khas. Karena keberadaan Ponpes Cangaan memang sudah melintasi banyak zaman. Meski tidak ada catatan pasti, keberadaan Ponpes Cangaan disebut-sebut sudah ada sejak 1660 silam. Tak heran, jika keberadaan Ponpes Cangaan akhirnya dinobatkan sebagai salah satu ponpes yang masuk 4 besar tertua di Indonesia oleh PB NU. Bukti fisik berdirinya Ponpes Cangaan tahun 1660 memang tidak kami temukan. Tapi kami percaya kalau berdirinya memang di era itu. Sementara, dalam manuskrip yang ada, memang tertulis tahun 1700 sebagai berdirinya Ponpes Cangaan. Dan hal itulah yang akhirnya dijadikan dasar pendirian Ponpes Cangaan. Cerita Gus Kholil. Cerita pendirian Ponpes Cangaan dimulai dari kehadiran Kiai Haji Abdul Khodir atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Lowo Ijo datang ke Bangil. Mbah Lowo Ijo merupakan santri dari Sunan Bonang. Konon, Sunan Bonang memerintahkan 2 santrinya untuk menjelajah ke wilayah timur. Keduanya baru diperkenankan berhenti setelah menemukan kayu untuk material bangunan. Disinilah Cangaan Rat, salah satu santri Sunan Bonang, yakni Mbah Lowo Ijo, menetap dan mendirikan Pondok Cangaan, ungkap Gus Kholil. Keberadaan Ponpes Cangaan sudah turun dari generasi ke generasi. Setelah Mbah Lowo Ijo meninggal, ponpes diteruskan oleh putranya, Kiai Haji Syaidin. Begitupun berikutnya, Kiai Haji Syaidin akhirnya memasrahkan Ponpes Cangaan ini ke putranya Kiai Haji Abdul Latif di kisaran tahun 1800 silam. Pondok itu pun diteruskan oleh Kiai Haji Asyik Abdul Latif setelah Kiai Haji Abdul Latif meninggal dunia. Hingga bertahun-tahun lamanya Kiai Haji Asyik Abdul Latif mengurus Ponpes Cangaan. Ia akhirnya menyerahkan ponpes tersebut kepada cucunya, Kiai Haji Ahmad Kholili. Kiai Haji Ahmad Kholili sendiri merupakan salah satu putra dari Mbah Solha atas buah pernikahannya dengan Kiai Haji Ali asal Wonorejo. Baru kemudian, Kiai Haji Fahru Rozi menjadi penerus perjuangan abahnya. Hingga kini Kiai Haji Ahmad Kholili menjadi pengasuh ponpes. Sekitar tahun 2019 lalu, kepengurusan ponpes akhirnya diserahkan kepada Kiai Haji Ridhoi, paman saya, karena faktor kesehatan abah, jelas Gus Kholil. Dari generasi ke generasi, tak terhitung berapa banyak santri yang sudah dicetak dari Ponpes Cangaan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan ulama kondang, seperti Kiai Haji Syekhona Kholil dari Bangkalan ataupun pendiri NU, Kiai Haji Hashim Ashari atau Mbah Hashim. Menurut Gus Kholil,
Adanya Mbah Hashim pernah mondok bahkan diceritakan oleh mendiang Gus Dur. Bahkan, banyak pula pendiri ponpes di Indonesia yang pernah nyantri di Ponpes Cangaan. Terangnya, Gus Kolil menguraikan, dulunya Ponpes Cangaan hanya menerima santri laki-laki. Namun hal itu berubah. Di tahun 1987 silam Ponpes Cangaan mulai menerima santriwati. Hal ini dilakukan lantaran banyak masyarakat yang meminta untuk memondokkan anak putrinya. Saat ini ada sekitar 300 santri yang mondok di Cangaan. Ada lelaki dan perempuan. Sejak berdiri, Ponpes Cangaan memegang teguh konsep yang dibangun pendahulunya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kesalafiaan pondok, seperti mengaji kitab kuning dengan cara lesehan, atau ngaji hilapan di mana ngaji cepat setiap Ramadan. Karena pesantren bukan hanya identik dengan mencari ilmu, tetapi di ponpes juga ada pengabdian santri kepada pondoknya. Pengabdian santri yang dimaksudnya, seperti dengan mempertahankan ketradisionalan pondok, mulai masak sendiri, menimba air dan lainnya. Hal itu kami pertahankan, meski juga menyesuaikan perkembangan zaman. Termasuk dalam dunia pendidikan, kami memadukan tradisional dengan modern. Jadi, selain mondok, santri juga bisa sekolah untuk menimba ilmu umum. Sampainya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.